Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semangat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, aku Nabila Marasnisi, wardi beasiswa LPDP, Angkatan PK 174. Hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu sosok yang sangat menginspirasi dengan segala prestasi, kisah, dan pemikiran beliau. Mari kita sambut Kak Dina Sabrina. Selamat datang, Kak. Halo. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol hari ini. Izinkan saya untuk memaparkan secara ringkas profil dari Kak Dina. Kak Dina yang memiliki nama lengkap Nadilah Dina Sabrina adalah co-founder dari Nyala Indonesia, Climate Leader dalam The Climate Reality Project, dan Putri Indonesia Gorontalo 2017. Selain Putri Indonesia Gorontalo, Kak Dina juga adalah salah satu pemenang Abang None Jakarta Selatan 2015 dan juga pada tahun yang sama menjadi Miss Kuba Indonesia. Menarik sekali profil dari Kak Dina. Bisa diceritakan sedikit, Kak, alasan yang melatar belakangi kenapa Kak Dina mengikuti ajang tersebut? Jadi kalau ditanya kenapa, selalu jawabannya akan selalu sama, mau belajar lebih. Jadi dari tempat-tempat seperti itu, aku bisa belajar lebih di luar yang diajarkan di pendidikan formal, mungkin di sekolah atau waktu kuliah. Kaitannya mungkin lebih spesifik, misalnya public speaking gitu ya, jadi bisa berkomunikasi, kemudian sosialisasi juga, berorganisasi. Dan belajar di sini ada dua, dari materi-materi di ajang tersebut maupun belajar dari teman-teman yang ditemui di sana yang sama-sama menjadi peserta, jadi pribadi yang lebih kaya dengan mengikuti ajang-ajang seperti itu. Ditambah setelah belajar public speaking, komunikasi, aku punya isu yang aku bawa terus, yaitu mengenai isu lingkungan, yang akhirnya dengan pembelajaran itu aku bisa bawa untuk mengkampanyekan kehidupan ramah lingkungan lewat ilmu yang aku dapat di situ gitu. Keren banget, Kak. Nah, terus seperti yang kita tahu juga, Kak Dina itu kan salah satu co-founder dari Nyala Indonesia. Bisa diceritakan sedikit, Kak, Nyala Indonesia itu apa? Dan apakah ada hubungannya sama isu lingkungan yang memang selama ini suka dibawa sama Kak Dina? Kita bangun pas tahun 2020, sebuah komunitas yang mengajak anak-anak muda untuk terlibat dalam percepatan transisi energi. Kenapa transisi energi? Di sini maksud transisi ke energi yang lebih bersih. Otomatis dong kaitannya sama kehidupan yang lebih ramah lagi terhadap lingkungan. Jadi untuk menggunakan energi yang sifatnya rendah karbon seperti itu. Salah satu peran Kak Dina juga adalah Climate Leader dalam The Climate Reality Project. Nah, ini tuh apa sih, Kak? Terus masih nyambung juga ya sama yang sebelum-sebelumnya? Masih banget sih kalau ditanya nyambung atau enggak. Bahkan waktu itu bangun Nyala Indonesia, diajak sama temen, kita rembuk bareng. Itu pas aku juga baru pulang pelatihan dari programnya Climate Reality yang global. Diajarin tentang bagaimana membangun atau mempercepat solusi-solusi terhadap perubahan iklim. Dan di dalam pelatihan itu kita diajak untuk gimana caranya menjadi agent of change gitu ya, untuk melakukan perubahan. Salah satunya dengan akhirnya bisa membangun Nyala Indonesia juga. Sebenarnya apa sih, Kak, yang sekarang tuh lagi terjadi sama bumi kita? Terus kenapa kok climate crisis itu bisa terjadi? Oke. Mungkin aku sambil tanya juga ya, teman-teman coba sambil bayangin, inget nggak sih paling deket tuh, mungkin yang semua juga sering dengar, 2020 awal kita mengalami banjir yang luar biasa hebatnya, terus ada banjir-banjir di tempat lain yang pertama kali terjadi, terus ada juga informasi-informasi mengenai panas yang terekam ya, temperatur yang sangat panas terekam pertama kali setiap tahunnya. Itu adalah kondisi-kondisi ekstrim dari cuaca atau iklim, dari cuaca di satu lokasi ataupun iklim secara keseluruhan, karena ada penyebab tertentu, yaitu pemanasan global. Jadi pemanasan global ini, memanasnya suhu atau temperatur bumi, sebenarnya sih itu normal ya. Jadi temperatur bumi itu memang harus dibuat hangat supaya bisa menanam tanaman, bisa kita hidup dengan nyaman. Tapi karena ada kegiatan-kegiatan kita yang menghasilkan banyak sekali emisi karbon yang membuat dia lebih panas, akhirnya temperatur bumi meningkat. Nah, itu merubah kegiatan, istilahnya ya, merubah kegiatan si iklim itu yang membuat kondisi-kondisi cuaca ekstrim atau musibah-musibah seperti tadi itu. Terus kalau dari penjelasan itu, kira-kira solusi apa yang bisa kita terapkan? Menggunakan energi lebih bersih itu bisa jadi alternatif, dan mungkin sekarang digadang-gadangkan sebagai alternatif utama gitu ya, yang dampaknya bakal signifikan, karena kita tahu sebenarnya peningkatan emisi karbon ini karena pembakaran bahan bakar fosil itu paling banyak juga porsinya. Tapi di lain itu, kalau ngomongin solusi, mungkin sering dengar istilah sustainability atau keberlanjutan. Kita juga sering dengar kata-kata SDGs mungkin. Oke. Jadi ada beberapa poin di situ yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita gimana caranya kegiatan kita hari ini jangan sampai nanti menyusahkan generasi di masa depan. Artinya jangan sampai nanti generasi masa depan nggak punya air, terus di mana-mana udah sampah semua, terus suhu bumi semakin panas lagi, ujungnya katastrofik, jadi semua semakin banyak risk-risk yang terjadi. Artinya banyak hal yang bisa kita lakukan, macam-macam, mulai dari mengolah sampah juga, terus tadi transisi ke energi yang lebih bersih, setelah itu bijak
dalam mengkonsumsi gitu ya, jangan konsumsi banyak-banyak terus ujung-ujung menjadi sampah dan seterusnya. Jadi sebenarnya dibilang apa aja tuh sangat luas sekali dan caranya sangat banyak, dan sebenarnya setiap orang punya caranya masing-masing, ada porsinya masing-masing sesuai konteksnya gitu. Misalnya kawan-kawan kerja di sebuah pabrik misalnya gitu, terus ternyata teman-teman melihat ada kondisi, oh ternyata misalnya limbahnya banyak, terus teman-teman punya ide untuk berinovasi gimana caranya limbahnya lebih sedikit. Akhirnya itu menjadi salah satu cara untuk teman-teman berkontribusi menghindari yang tadi itu, generasi kemudian tidak mendapati hidup yang nyaman. Ada nggak Kak pesan dari Kak Dina untuk teman-teman yang lagi nonton? Jangan lupa selalu melakukan hal yang mulai dari yang kecil dan yang paling terdekat, dan lakukan gitu. Itu aja sih paling. Nah, terus sebelum kita tutup, ada closing statement nggak dari Kak Dina? Ada juga yang mungkin baru dengar, oh itu krisis iklim dan seterusnya. Aku harap teman-teman bisa mencari lagi, jadi bukan cuma dari dengar sesi ini aja, tapi banyak sekali informasi di luar sana. Setelah mencari, boleh direfleksikan ke diri sendiri, kemudian saya bisa ngapain ya, saya bisa kasih solusi apa, boleh dimulai dari situ. Ya, terima kasih sekali lagi Kak Dina untuk closing statement yang sangat bermaknanya dan juga kesempatan untuk ngobrol. Dengan itu, berakhir pula sesi kita. Be happy, stay healthy, and last but not least, be a part of solution, not a part of pollution. Terima kasih. Terima kasih.